Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rina Arirohman MPD selaku dosen mata kuliah e-commerce. Perkenalkan, saya Elvi Ardini dengan NIM 2136054 dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan jawaban dari soal ujian yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya membacakan jawaban, saya akan menjelaskan apa itu e-commerce dan jenis-jenis e-commerce. Baiklah, langsung saja. Pertama, pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic e-commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas pembayaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. Menurut Kalakota dan Winston, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Menurut London, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembelian dan penjualan secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Dan transaksi tersebut menggunakan komputer dan perantaranya. Menurut Johnny Wong, pengertian elektronik e-commerce itu sendiri adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. E-commerce adalah bentuk perdagangan modern di mana pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa dilakukan secara digital melalui internet. Prosesnya melibatkan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, serta metode pembayaran digital untuk memfasilitasi transaksi secara efisien. Dengan e-commerce, perdagangan menjadi lebih cepat praktis. Jenis-jenis e-commerce tersendiri terdiri atas 4. Pertama, e-commerce consumer to consumer. Jenis e-commerce konsumen to consumer dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produsen ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, sejenisnya, maka inilah dinamakan B2C atau e-commerce. E-commerce business to business. Jenis bisnis business to business ini dilakukan secara oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya jenis bisnis to bisnis dilakukan secara berkelanjutan karena kedua pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contohnya, bisnis ini kedua perusahaan mengadakan transaksi penjual beli secara online, begitu dengan pembayaran yang disediakan menggunakan kartu kredit. Ketiga, ada e-commerce consumer to business atau C2B. Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contohnya, konsumen akan memberitahu detail produk atau yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya, produsen yang melalui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Keempat, ada e-commerce business to consumer atau B2C.
Jenis e-commerce B2C ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli. Biasanya konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli dan atau pemakai. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaannya UAS saya dan jawabannya. Pertama, apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan privasi di era digital yang terus berkembang? Secara strategi, apa yang diterapkan oleh perusahaan e-commerce untuk menghadapi tantangan tersebut dan memastikan keamanan data pelanggan tetap terjaga? Jawabannya, tantangan utama dalam menjaga keamanan dan privasi di era digital. Pertama, ada perkembangan teknologi yang cepat dan beragam, melalui sulit untuk mengikuti perkembangan keamanan. Kedua, ada meningkatkan serangan siber atau seperti hacking, phishing, atau ransomware. Ketiga, ada kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang keamanan digital. Keempat, ketergantungan pada teknologi cloud atau IoT yang memperluaskan permukaan serangan. Kelima, perubahan regulasi dan standar keamanan yang terus berkembang. Keenam, insiden kebocoran data dan pengguna data tanpa izin. Ketujuh, ada serangan hardware dan virus yang semakin canggih. Setelah itu ada strategi untuk perusahaan e-commerce. Ada 10. Pertama, implementasi protokol keamanan. Gunanya HTTPS, SSL atau TLS dan enkripsi data. Kedua, ada pengelolaan password. Penggunaan autentikasi 2 faktor pengelolaan password yang aman. Ketiga, ada pembaruan sistem operasi, aplikasi, dan program secara teratur. Keempat, menggunakan firewall atau antivirus, lindungi sistem dari serangan malware. Kelima, ada pengelolaan akses, batasi akses ke data sensitif dan gunakan hak akses yang tepat. Keenam, ada pendidikan dan kesadaran atau latih karyawan tentang keamanan digital. Ketujuh, ada penggunaan teknologi keamanan. Guna teknologi keamanan seperti intrusion detection system (IDS) dan security information dan event management (SIM). Kedelapan, ada pengelolaan risiko, identifikasi dan mitigasi risiko keamanan. Kesembilan, kerjasama dengan ahli keamanan. Konsultasikan dengan ahli keamanan untuk memantau dan meningkatkan keamanan. 10. Ada pengawasan dan pemantauan. Pantau sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi potensi ancaman. Habis itu ada strategi privasi, transparansi, berikan informasi yang jelas tentang penggunaan data pelanggan. 2. Penggunaan data minimal, kumpulan hanya data yang diperlukan. Ketiga, ada penggunaan data yang tepat, gunakan data hanya untuk tujuan yang tertentu. Keempat, ada pengelolaan hak akses, berikan hak akses kepada pelanggan untuk mengakses data pengubah data mereka. Kelima, penghapusan data, hapus data yang tidak lagi diperlukan. Ada regulasi yang perlu dipatuhi, ada 3. Pertama, GDPR atau General Data Protection Regulation. Kedua, ada PCI atau DSS atau Payment Grant Industry Data Security Standard.
Ketiga, ada ISO 27014 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan e-commerce dapat memastikan keamanan dan privasi data pelanggan tetap terjaga. Setelah itu, pertanyaan kedua, jelaskan tantangan privasi dan keamanan yang dihadapi perusahaan e-commerce saat mengumpulkan data konsumen. Bagaimana perusahaan data mengatasi tantangan ini sambil tetap mematuhi standar regulasi yang berlaku? Jawabannya tentang privasi ada 4. Kebocoran data pribadi. Risiko kebocoran data konsumen seperti alamat, email, kata sandi, dan informasi pembayaran. Kedua, ada penggunaan data tanpa izin. Penggunaan data konsumen tanpa izin untuk tujuan pemasaran atau analisis. 3. Kurangnya transparansi. Kurangnya informasi tentang pengumpulan, penggunaan, dan pembagian data konsumen. Keempat, ada pengumpulan data berlebihan. Pengumpulan data yang tidak perlu atau tidak relevan dengan layanan. Ada tantangan keamanan. Pertama, ada serangan cyber, serangan seperti hacking, phishing, dan ransomware yang dapat mencuri atau merusak data konsumen. Kedua, ada kekurangan enkripsi. Kurangnya enkripsi data yang membuat data konsumen rentan dibobol. Ketiga, ada kurangnya autentikasi yang memadai untuk mengakses data konsumen. Keempat, pembaruan sistem yang lambat. Keterlambatan mempengaruhi sistem keamanan, membuat perusahaan rentan terhadap serangan. Cara mengatasi tantangan tersebut ada 8. 1. Implementasi enkripsi data konsumen untuk melindungi dari akses tidak sah. 2. Penggunaan autentikasi 2 faktor. Pertama, menggunakan autentikasi 2 faktor meningkatkan keamanan akun konsumen. Ketiga, pengumpulan data minimal. Mengumpulkan hanya data yang Ketiga, pengumpulan data minimal. Pengumpulan hanya data yang diperlukan untuk layanan. Keempat, transparansi. Pengumpulan data memberikan informasi yang jelas tentang pengumpulan dan penggunaan data konsumen. Kelima, pengelolaan akses. Membatasi akses ke data konsumen hanya untuk pihak yang berwenang. Keenam, pembaruan sistem keamanan. Pembaruan sistem keamanan secara teratur untuk mengatasi kerentanan. Ketujuh, penggunaan teknologi keamanan. Menggunakan teknologi keamanan seperti firewall, antivirus, dan intrusion detection system. Kedelapan, pendidikan kesadaran keamanan. Melatih karyawan tentang keamanan digital dan privasi data. Standar regulasi ada GDPR atau General Data Protection Regulation, pelindungan data pribadi di Uni Eropa. A2, PCI atau DSS, Clageman Grand Industry Data Security Standard, keamanan data pembayaran kartu kredit. Ketiga, ISO 27001, standar keamanan informasi. 4, UU PDP, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pelindungan data pribadi di Indonesia. Langkah-langkah praktis: lakukan audit keamanan dan privasi secara teratur. Kedua, gunakan kebijakan privasi yang jelas dan transparan. Ketiga, berikan pilihan kepada konsumen untuk mengontrol data mereka. Keempat, gunakan teknologi keamanan yang mutakhir. Kelima, latih karyawan tentang keamanan digital dan privasi data. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan e-commerce dapat mengatasi tantangan privasi dan keamanan sambil mematuhi standar regulasi yang berlaku. 3. Bagaimana teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan AI, dan cloud computing telah mengubah data
dikumpulkan dan dianalisis dalam e-commerce. Berikan contoh konkret dari sebuah perusahaan e-commerce yang berhasil memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Jawabannya pengumpulan data. Pertama ada IoT. Perangkat IoT seperti sensor dan kamera memantau perilaku konsumen, mengumpulkan data tentang preferensi dan kebiasaan mereka. Kedua, AI. Algoritma AI menganalisis data konsumen untuk memahami pola perilaku dan preferensi. Ketiga, ada cloud computing atau platform cloud memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan data besar dari beberapa sumber. Analisis data. Algoritma AI menganalisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan peluang bisnis. Cloud computing. Teknologi cloud memungkinkan analisis data besar dan dengan cepat dan efisien. Ketiga, ada IoT. Data dari perangkat IoT digunakan untuk memperbaiki pengalaman konsumen. Contoh perusahaan e-commerce yang berhasil. Pertama ada Amazon, menggunakan AI untuk merekomendasi produk dan pengiriman cepat dengan teknologi drone. Kedua, Alibaba menggunakan IoT untuk memantau stok barang dan mengoptimalkan rantai pasokan. Ketiga, ada Netflix menggunakan AI untuk rekomendasi konten berdasarkan referensi pengguna. Keempat, ada Zalora menggunakan analisis data untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan pengamanan belanja. Ada manfaat. 1. Pengalaman konsumen yang lebih personal. Kedua, ada peningkatan efisiensi operasional. Ketiga, ada pengambilan keputusan yang lebih tepat. 4. Peningkatan penjualan. Kelima, pengembangan produk yang lebih tepat sasaran. Habis itu tantangannya 1. Keamanan data, kedua privasi konsumen, ketiga ada integrasi teknologi, keempat biaya implementasi, kelima ketergantungan pada teknologi. Solusi untuk tantangan ada 5. Pertama, implementasi keamanan data yang ketat. Kedua, ada transparansi tentang pengumpulan data. Ketiga, pendidikan tim tentang teknologi baru. Keempat, perancangan strategis untuk integrasi teknologi. Kelima, ada evaluasi biaya dan memanfaat implementasi teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi IoT, AI, dan cloud computing, perusahaan e-commerce dapat meningkatkan kerja bisnisnya dan memberikan pengalaman konsumen yang lebih baik. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kurang, saya diberi maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.